Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita. Mari kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh dimulai. Jemaat diundang untuk berdiri. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat, pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Dengan tetap berdiri, marilah kita menyanyikan lagu dari nyanyian Kemenangan Iman, nomor 7, bait yang pertama dan yang ketiga. Besar setiamu Tuhan Bapakku, besarlah kasih-Mu berlimpahlah, tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan tetap selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, sahabat pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu Tuhan sediakan. Besar setiamu kepadaku. Dosa diampuni, tetap sentosa. Hadirat-Mu yang beri penghiburan, kekuatan dan pengharapan tiap masa. Berkat besar dengan kelimpahan. Besar setiamu, besar setiamu, saban pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu Tuhan sediakan. Besar setiamu kepadaku. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku
bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh hidup kami. Kami juga tidak mengasihi sama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi keinginan daging kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkanlah kami Bapa, tolonglah kami agar kami bertobat dari dosa-dosa kami dan dari hidup kami yang salah. Pimpinlah kami dengan roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan-Mu yang sempurna. Demi Yesus Kristus Tuhan kami yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita kembali memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu dari nyanyian Kemenangan Iman, nomor 197, bait yang pertama dan kedua. Yang hina bagaiku, aku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Dia jaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Hatiku beriman, dan oleh kuasa sabdanya jiwaku pun tentram. Aku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ya jaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Amin. Untuk bacaan responsoria kita pada minggu hari ini diambil dari Mazmur 146 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10. Untuk bacaan responsoria kita diambil dari Mazmur 146 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10. Kita akan membacanya bersaut-sautan. Saya mengundang jemaat untuk berdiri. Mazmur 146 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10. Hanya Allah satu-satunya penolong. Haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Dan bermasmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda. Ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion turun-temurun. Haleluya. Amin. Gloria Patri.
Juga bersama dengan umat Kristiani di seluruh dunia, kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Hendaklah masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dan anak darah Maria, yang berita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, persilakan duduk. Marilah kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Dr. Edi S. Ginting. Kita akan menyanyikan lagu dari nyanyian Kemenangan Iman, nomor 192, ayat yang pertama dan kedua. Hantarku di jalan berat, hantarku kalau benar, ku sejahtera kalau terang, cintamu bergemilang, Yesus Tuhan, dengarlah seru doaku, di salibmu ya Tuhan, ku pintakan selamatku. Engkau perlindunganku, kalau angin keras mendung, karena Tuhan hampirlah, ku senang sentosalah, Yesus Tuhan, dengarlah seru doaku, di salibmu ya Tuhan, ku pintakan selamatku. Amin. Mari kita sampaikan doa kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam kerajaan surga yang kami sembah di dalam nama yang agung mulia Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Tuhan, kami bersehati menyampaikan doa kepada Tuhan untuk bangsa dan negara kami, karena kami sudah 5 bulan berada pada masa pandemi dan tanda-tanda ke depan pun tampaknya belum ada perbaikan, keadaan yang lebih baik. Oleh karena itu ya Bapa, kami berdoa kepadamu supaya Engkau berikan hikmat, kekuatan, kemampuan kepada pemerintah kami, agar bisa mengelola keadaan ini dengan baik, dan juga memberikan anjuran, memberikan ketentuan, memberikan arahan kepada masyarakat, dan masyarakat juga Tuhan berikan kesadaran agar kami bisa tetap menerapkan protokol kesehatan, sehingga pandemi virus corona ini Tuhan bisa segera berlalu. Kami berdoa juga untuk upaya pemerintah menciptakan vaksin dan juga kombinasi obat baru yang diharapkan dapat
menyembuhkan virus kami manusia dari virus corona ini. Kami berdoa kepadamu ya Bapa supaya Engkau berkati semua usaha ini, karena bukan kuat gagah kami yang akan memberikan jalan keluar kepada kami, tetapi anugerah dan belas kasihan Tuhanlah yang kami harapkan yang akan menyegerakan, mengakhiri pandemi yang sudah sekian lama kami alami. Bapa di surga, kami juga bersehati kepadamu berdoa karena pandemi ini, maka gereja-gereja Tuhan beribadah secara online dan pemberitaan firman Tuhan bertaburan di dunia online. Oleh karena itu kami berdoa kepadamu ya Bapa supaya Engkau juga memberkati semua firman Tuhan yang disampaikan, agar kiranya juga bisa sampai ke banyak hati, dan kemudian banyak hati juga menjadi percaya kepada Tuhan dan menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah kerinduan hati kami, supaya melalui pandemi ini juga Tuhan, semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami juga bersehati berdoa untuk pelayanan GMI Bandung Barat di pos Padalarang, di Sendawar dan di Balikpapan, supaya Tuhan juga memberkati agar pos-pos pelayanan ini juga bisa terus berjalan dengan baik, dan juga semakin banyak jiwa yang percaya kepada Tuhan dan yang sudah percaya bertumbuh dalam iman dan menjadi kesaksian juga bagi orang-orang di sekitar mereka. Berkati semua pengurus gereja supaya mereka pun bisa menjadi teladan karena kekuatan yang Tuhan berikan kepada mereka, supaya melalui mereka pun banyak orang dikuatkan dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Bapa di surga, kami menyerahkan semua jemaat Tuhan yang berada di rumah untuk kesehatan seluruh jemaat. Tuhan, biar kiranya Engkau memerintahkan malaikat-Mu memagari semua jemaat-Mu dari virus corona, sehingga Tuhan tidak ada satupun jemaat Tuhan yang positif corona, karena malaikat Tuhan yang menjaga dan melindungi. Juga kami berdoa yang masih mengikuti menjalani pendidikan, terutama anak-anak kami, dan juga pendidikan yang dilakukan secara daring. Kami berdoa agar kiranya ini pun tidak mengurangi kecerdasan pengetahuan anak kami. Biarlah kiranya melalui daring ini juga anak-anak kami bertumbuh dalam pendidikan dan pengetahuan yang baik, sehingga nanti akan menjadi bekal bagi mereka untuk bisa berhasil di tengah-tengah kehidupan mereka. Kami berdoa juga untuk jemaat-Mu dalam pekerjaan mereka. Apakah jemaat yang barangkali karena pandemi ini harus berhenti sementara, atau jemaat yang harus bekerja di rumah atau harus bekerja di kantor juga, kami berdoa supaya Tuhan juga memberkati agar pekerjaan ini pun semuanya bisa dilakukan dengan baik, dan melalui pekerjaan ini juga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga, kami juga menyerahkan rumah tangga semua jemaat Tuhan pada masa pandemi ini. Biarlah ini menjadi kesempatan hubungan ditingkatkan antara orang tua dan anak, suami dan istri, sehingga dengan demikian Bapa, waktu-waktu berada di rumah bisa menjadi kesempatan yang baik juga untuk membina anak-anak, sehingga dengan demikian Bapa, anak-anak pun terus bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam hubungan yang baik juga dengan orang tua, sehingga dengan demikian keluarga-keluarga pun menjadi keluarga-keluarga yang kokoh, keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan, yang selalu mendasari pikiran, perasaan dan tindakan mereka pada kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh doa kami ini dengan segala kerendahan hati di dalam nama yang agung, nama yang mulia, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan memberikan persembahan kita. Saya mengundang para petugas persembahan untuk maju ke depan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ke tempat yang tertinggilah genap hatiku, merindulah waktu berjalan pintaku. Tuhan tetapkan jiwaku, Tuhan angkatkan jiwaku lebih dekat
kepadamu makin tinggi, ku merindu Tuhan angkatkan jiwaku. Mohon Tuhan memberkati persembahan kami ini, agar dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita kembali memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu dari nyanyian kemenangan iman nomor 285 bait yang pertama dan kedua, untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Edi S. Ginting. Ya Yesus, terang dan kuatku, berikanlah apimu, baik masuk dalam hatiku. Berikanlah apimu, bersihkan daku almasih, supaya hati yang keji menjadi suci dan bersih. Berikanlah apimu. Hai, jika hilang harapmu, mintalah apinya yang menggerakkan hatiku. Itulah apinya. Saudara, biar bangunlah, sebagaimana darahnya menyucikan, begitulah ia beri apinya. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang kita renungkan. Bapa di surga, kami akan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, sampaikan isi hati-Mu kepada kami, supaya kami semakin mengenal Engkau dan semakin mengagumi Engkau dalam kehidupan kami. Supaya kami juga semakin tahu isi hati Tuhan, agar kami belajar terus untuk menyenangkan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Biarlah kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami, agar kami membuka hati dan pikiran kami, dan bertekad dalam hati kami untuk melakukan, menerapkan firman-Mu dalam seluruh bagian kehidupan kami. Terpuji nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, kami mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, saya ajak untuk membuka firman Tuhan dari Mazmur 139. Tema kita hari ini adalah tentang Allah yang tidak terbatas. Mazmur 139 ayat 1 sampai dengan 24. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Kau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring,
segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku, dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Dan bagimu betapa sulitnya, dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama engkau. Sekiranya engkau mematikan orang fasik ya Allah, sehingga menjauh daripada aku penumpah-penumpah darah yang berkata-kata dusta terhadap engkau dan melawan engkau dengan sia-sia. Masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci engkau ya Tuhan, dan tidak merasa jemu kepada orang-orang yang bangkit melawan engkau? Aku sama sekali membenci mereka, mereka menjadi musuhku. Selidikilah aku ya Allah dan kenallah hatiku, ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Demikianlah bagian firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita pada hari ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya sangat bersyukur dan berterima kasih karena beberapa hari saya merenungkan bagian firman Tuhan ini. Maka firman Tuhan ini menjadi berkat bagi saya. Mengapa saya sebut menjadi berkat? Cukup sering saya menyesali sesuatu pada masa kecil saya. Saya sering mempertanyakan, mengapa ayah ibu saya mengantarkan saya ke kampung, bertinggal bersama dengan kakek dan nenek saya. Saya bertanya-tanya, mengapa orang tua saya tidak mendidik saya, tidak mengajari saya, sehingga saya tidak harus tergelincir ke dalam pergaulan di sekitar tempat orang tua saya tinggal. Mereka, kadang-kadang saya berpikir mereka mengambil jalan pintas saja, karena mereka tidak bisa mendidik saya. Maka pada usia 6 tahun saya kemudian diantarkan ke kampung untuk tinggal bersama-sama dengan kakek dan nenek saya. Tetapi ketika membaca Mazmur 139, terceliklah mata saya, terbukalah mata saya. Semua peristiwa sejak saya dalam kandungan, semuanya ada dalam pengetahuan, dan semuanya ada dalam pengaturan, dan semuanya ada dalam kasih Tuhan. Dan itu sungguh memberikan damai sejahtera kepada saya. Dan yang kedua, kadang-kadang ke depan saya khawatir tentang sesuatu, tetapi Mazmur 139 memberikan keyakinan kepada saya, ke depan pun Tuhan Maha tahu, Tuhan Maha memperhatikan, dan Tuhan Maha baik terhadap saya. Oleh karena itu, semua kita saya ajak untuk membaca, merenungkan, mengimani Mazmur 139 supaya tidak ada penyesalan apapun atas masa lalu kita. Karena semua Tuhan yang mengaturkan, Tuhan yang mengendalikan. Tidak ada salah pilih pasangan.
Kalau sudah ada pasangan kita, barangkali kita bertimbang, kenapa dia dulu yang kupilih bukan yang lain? Maka firman Tuhan ini menjawab, ketika kita memilih dalam mungkin ketidaktahuan pun, Tuhan yang mengaturkannya. Oleh karena itu kita harus semakin sayang kepada istri kita, semakin sayang kepada suami kita, juga sayang kepada anak-anak kita. Bagaimanapun keadaan anak kita harus percaya semuanya ada dalam pengaturan Tuhan. Dan juga kita tidak perlu khawatir tentang masa depan. Kapan pandemi corona akan berakhir? Semua Tuhan tahu, semua ada dalam kendali Tuhan. Dan kasih Tuhan tidak akan pernah berhenti dari dalam kehidupan kita. Itulah rupanya yang membuat Rasul Paulus tidak pernah bersusah hati walaupun banyak tantangan yang terjadi dalam hidupnya. Karena dia berkata, kalau Tuhan di pihakku, siapa yang akan mendakwa aku? Kalau Tuhan yang membelaku, siapa yang aku harus takuti? Itu yang membuat Rasul Paulus ketika berada di penjara Filipi pun tetap mampu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan itulah yang sebenarnya harus menjadi teladan bagi kita. Di tengah-tengah banyak kesulitan, kita harus tahu betul Tuhan tetap mengasihi kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya melihat dari Mazmur 139 ini, temanya yang diberikan oleh Pak Pendeta, Allah yang tidak terbatas. Tetapi bisa kita tambahkan juga, Allah yang tidak terbatas, Allah yang maha mengetahui, Allah yang maha mencintai saya. Ini kesaksian Raja Daud. Dan harus juga bisa menjadi kesaksian bagi kita. Allah maha mengetahui yang dulu pernah kualami, yang nanti akan kualami, dimanapun aku berada, Allah maha tahu. Dan kasih-Nya senantiasa melimpahi kehidupanku. Maka saya melihat bagian ini bisa dibagi ke dalam 3 bagian. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6, ini berbicara tentang pengetahuan Tuhan tentang kita, tentang Raja Daud, segala yang dipikiran, dirasakan pada masa yang lalu, pada masa sekarang, dan pada masa yang akan datang, semua Tuhan tahu. Itu ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Ayat 7 sampai dengan 12. Pengetahuan Tuhan atas segala macam ruang. Di langit, di ujung laut, dimanapun Tuhan tahu, Tuhan berada. Dan bahkan yang luar biasa bagi saya ada 2 hal yang disampaikan ketika Raja Daud mengatakan ketika dia mau melarikan diri dari Tuhan, dimanapun dia berada, di situ ada tangan Tuhan. Ketika dia mau hidup dalam kegelapan, kegelapan itu pun menjadi terang oleh karena kasih Tuhan. Dan kemudian yang ketiga ayat 13 sampai dengan 24, tapi terutama sampai dengan 18, keterlibatan Tuhan ketika kita masih dalam kandungan. Oleh karena itu inilah salah satu dasar kita tahu Tuhanlah yang menciptakan kita. Tuhanlah yang mengatur sehingga proses janin dalam rahim itu bisa hidungnya terjadi dengan baik, telinganya terjadi dengan baik, pada posisi yang tepat, dengan kelengkapan yang begitu tidak terpikirkan oleh pikiran kita. Tetapi semua Tuhan tahu. Oleh karena itu mari kita lihat pada bagian yang pertama, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku sebelum aku berkata-kata pun. Tuhan sudah tahu. Ini artinya tidak ada yang tersembunyi bagian hidup kita di hadapan Tuhan. Semua terang, semua jelas. Kalau pasangan kita atau orang lain di sekitar kita hanya tahu kalau kita sudah bertindak atau kalau kita sudah mengucapkan.
Tetapi Tuhan bisa tahu motif-motif yang ada dalam hati kita. Bahkan mimpi-mimpi kita pun Tuhan tahu. Cita-cita kita pun Tuhan tahu. Apa yang ada di pikiran kita, Tuhan tahu. Tidak ada yang bisa kita sembunyikan. Hal itulah yang harusnya menuntut kita untuk selalu berseru kepada Tuhan. Tuhan, Engkau yang maha mengetahui. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Biarlah kita datang dengan ketulusan hati, dengan kerendahan hati kepada Tuhan. Karena tidak ada yang bisa kita sembunyikan dari hadapan Tuhan. Karena Dia mengetahui apa yang ada di pikiran kita, apa yang ada di perasaan kita. Sehingga Raja Daud mengatakan, terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Pengetahuan Tuhan atas kita tidak terpikirkan oleh kita. Tetapi firman ini mengingatkan kita, Tuhan maha mengetahui. Tidak ada yang bisa kita sembunyikan dari Tuhan. Lalu bagian kedua 7 sampai dengan 12. Dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, Tuhan berada di sana. Ayat inilah yang dipakai oleh Agustinus ketika dia menulis satu buku pengakuan-pengakuan. Bagaimana dia berusaha lari dari Tuhan. Tetapi pada akhirnya dia akan kembali kepada Tuhan. Dia berbuat jahat sejahat-jahatnya supaya dia jauh dari Tuhan, supaya Tuhan menolak dia. Tetapi Tuhan tetap mengasihi Agustinus. Inilah barangkali dasar juga mengapa kemudian banyak orang Kristen percaya kalau Tuhan sudah memilih orang yang dipilih oleh Tuhan, tidak mungkin bisa lari dari pilihan Tuhan. Kalau Tuhan yang sudah tentukan, tidak mungkin bisa lari dari pilihan Tuhan. Tetapi ini juga pelajaran bagi kita, kalau kemanapun kita lari, Tuhan tahu kenapa kita harus lari. Kalau kita tahu kita melakukan kejahatan pun Tuhan ada di sana, Tuhan tahu kita melakukan kejahatan. Mengapa kita harus terus melakukan kejahatan? Barangkali inilah waktunya dengan membaca bagian firman Tuhan ini kita datang kepada Tuhan. Menyerahkan hidup kita, menyerahkan pikiran kita ke dalam tangan Tuhan. Dan membiarkan Tuhanlah yang memimpin kehidupan kita. Dan biarkanlah Tuhan yang menerangi hati kita. Dan biarkanlah supaya Tuhan yang selalu berkuasa dalam kehidupan kita. Pada bagian ketiga, ayat 13, terutama sampai dengan 18. Anak saya ada 2 orang, cukup sering mereka mengeluhkan. Anak saya dua-dua katakan, Papa tinggi tapi kenapa kok kami berdua pendek? Mereka mengeluh. Lalu anak yang bungsu katakan, hidung Papa yang bagus kok enggak turun sama aku katanya. Tapi yang tidak bagusnya yang turun kepada kami. Saya kebetulan belum baca ayat ini. Nanti kalau saya jumpa lagi saya akan katakan. Bahwa bukan bapak ibu, walaupun ada kita ilmu genetika ya. Tapi bukan bapak ibu yang membuat seorang anak. Tapi Tuhanlah. Yang menenun sejak dalam rahim. Sehingga ketika saya membaca ini. Biasanya kalau ada ibu yang dalam proses persalinan, suaminya gelisah, orang tuanya gelisah, mertuanya gelisah. Tapi kalau kita mengimani ini, seharusnya kita tidak gelisah. Karena Tuhanlah yang dengan kuasanya menenun. Sehingga lahirlah seorang anak dengan sempurna. Sebagai anugerah kepada kita. Entah dia pendek, entah warna kulitnya hitam, entah barangkali hidungnya tidak mancung. Kita harus menerima semuanya karena Tuhan yang menciptakan. Karena itu produk dari Tuhan. Dan kalau itu produk dari Tuhan, harusnya kita mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Semakin kagum bagaimana Tuhan luar biasa dengan dahsyat dan ajaib membuat kita manusia
bisa demikian sempurna. Firman Tuhan katakan, tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis. Ayat 16, barangkali ini bisa disebut takdir Kristen, takdir Kristiani. Apa yang saya lakukan besok pun Tuhan sudah tahu. Di mana saya berada besok pun Tuhan sudah tahu. Apa yang terjadi pada saya besok pun Tuhan sudah tahu. Jadi rupanya waktu saya lahir pun ya sudah ditentukanlah oleh Tuhan. Nanti kamu usia 6 tahun akan disuruh oleh orang tuamu kembali ke kampung karena kamu nakal. Nakalnya masih sedikit. Tapi kalau terus saya di Medan, barangkali nakalnya bisa bertambah banyak. Karena daerah kami itu pusat 1 dari 3 pusat ganja di Medan. Dan saya sejak kecil pun sudah ngerti-ngerti sedikit lah soal narkoba itu. Oleh karena itu, bagian firman Tuhan ini harusnya menjadi dasar keyakinan bagi kita bahwa apa yang terjadi hari ini, besok dan seterusnya itu sudah diketahui oleh Tuhan, sudah dituliskan oleh Tuhan. Ketika saya menjadi pendeta, beberapa teman saya di SMP dan di fakultas sangat terkejut. Katanya, badai apa yang terjadi kok kamu bisa menjadi pendeta? Karena waktu saya kuliah dulu masih agak-agak nakal sedikit lah. Perempuan sering takut kepada saya karena saya bisa tiba-tiba kunci pintu. Kalau ada beberapa perempuan yang masih di lokal di kelas, saya kunci pintu dan saya bisa ganggu mereka. Dan kalau orang senyum-senyum kepada saya bukan karena senang kepada saya, tapi karena takut diganggu. Tapi rupanya tidak ada yang bisa kita ketahui jalan hidup kita. Sekali waktu ada rapat senat di fakultas kami, lalu saya ikutlah hari Jumat pukul 9 pagi dan kemudian duduk di agak pojok. Rupanya karena rapatnya itu barangkali hangat sehingga lama sampai pukul 11. Tiba-tiba ada mahasiswa sudah mulai masuk ke aula itu. Lalu di sebelah saya sudah ada yang keluar, lalu datanglah kemudian mahasiswa junior saya mulai duduk di sebelah saya. Sampai 11.15, tiba-tiba sudah mulai ada bernyanyi. Saya mau keluar, sungkan. Ya, saya sebagai senior kan harus menjaga wibawa juga. Mau ke belakang sudah ada orang, di sebelah kiri ada orang. Ya kursinya kira-kira begini juga lah kursi di aula. Mau tidak mau saya harus menahan diri. Rupanya kebaktian mahasiswa Kristen. Siapa yang bisa mengerti bagaimana saya terjebak kemudian masuk ke dalam ibadah? Itu yang pertama sekali dalam hidup saya beribadah. Dari kecil tidak pernah beribadah. Ayah saya juga bukan seorang Kristen. Siapa yang bisa pikirkan skenario apa itu? Tapi begitulah Tuhan membuat jalan sehingga setelah pulang dari tempat itu ada satu orang teman saya sangat senang karena saya ada di tempat kebaktian itu. Dia tidak tahu ceritanya karena saya terjebak. Kemudian bilang, Edi, nanti hari Rabu depan mau nggak kita ke sekretariat KMK? Wah, saya karena teman itu baik juga kepada saya pikir ya nggak apa-apalah. Dan itulah awalnya saya kemudian ikut dalam kebaktian dan kemudian percaya kepada Kristus. Siapa yang bisa atur itu? Pastilah ada satu kuasa yang mengatur jalan hidup kita. Sehingga sekarang saya semakin meyakini, mulai dari saya kecil, Tuhanlah yang menolong sehingga ketika kepala saya bocor, ditimpuk oleh orang atau dipukul oleh orang, tidak diobati, tapi tidak terjadi sakit yang parah. Sekali waktu kami di sungai, kemudian terjun dari atas tebing,
terjun ke sungai. Waktu saya terjun, rupanya di pinggir sungai itu ada bambu-bambu yang membatasi supaya airnya tidak melebar. Bambu itu rupanya sudah mungkin dimakan oleh air sehingga sudah tajam. Sehingga maksudnya ujungnya sudah mulai tajam lah. Lalu ketika saya meluncur, dada saya terbelah sampai putih semua karena lemak barangkali ya. Apa yang saya lakukan? Saya sembunyikan. Karena kalau ketahuan sama kakek dan nenek barangkali bukan diobati, tapi ditambah lagi dengan pukulan. Makanya saya sembunyikan saja. Ada daun-daunan yang di kampung itu dikenal sebagai obat. Saya remas daun itu, lalu saya oleskan ke dada saya. Sembuh juga. Tidak mati. Sekarang banyak perawatan pun orang mati juga. Dulu tidak dirawat, dibiarkan liar saja, hidup juga. Tapi sekarang saya percaya Tuhan hadir dalam hidup saya. Sejak saya belum percaya pun Tuhan sudah hadir. Apalagi kalau kita sudah percaya. Karena firman Tuhan katakan, Tuhan dalam kitabnya sudah mengaturkan apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan. Oleh karena itu, bagian terakhir dari Mazmur ini, firman Tuhan katakan, lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Kalau dalam bagian firman Tuhan yang lain, dalam terjemahan yang lain, maka ayat 24 ini mengatakan, ayat yang ke-24, tunjukkanlah segala sesuatu di dalam diriku yang membuat engkau sedih. Ya, tunjukkanlah sesuatu dalam diriku yang membuat engkau sedih. Apakah itu pikiran, apakah itu perasaan, apakah itu niat? Kalau itu membuat Tuhan sedih, tuntunlah aku untuk tidak meneruskannya. Tuntunlah aku ke jalan yang membuat Tuhan senang. Oleh karena itu inilah dorongan kepada semua kita, kepada semua jemaat Tuhan. Marilah kita berani mengatakan kepada Tuhan, Tuhan periksalah hatiku, periksalah pikiranku, periksalah yang tersembunyi dalam diriku. Kalau ada bagian-bagian yang mendukakan hati Tuhan, yang membuat Tuhan sedih, belokkanlah, balikkanlah. Supaya seluruh bagian hidup kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Supaya semua bagian hidup kita memuliakan Tuhan. Saya walaupun seorang pendeta, kelemahan saya adalah marah. Dan saya sangat marah kalau diperlakukan dengan tidak adil. Saya sudah lama berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolonglah ambilkan, cabutkan marah itu dari dalam hati saya. Dan saya bersyukur memuji Tuhan, sudah 3 minggu, Sabtu 3 minggu yang lalu, tiba-tiba Tuhan cabutkan. Tidak marah lagi, dulu sama istri juga sering marah. 3 minggu aman lah ya, saya sudah perhatikan. Kadang-kadang dia menggoda saya ya. Ini kenapa pakaian gantung di kamar mandi? Nggak marah loh. Padahal saya bisa bilang, aku yang membersihkan seluruh kamar mandi, kok kamu masalah pakaian aja, kan bisa ya. Tapi aman lah, sudah beberapa kali hampir-hampir tenang. Bisa kemudian saya tidak marah. Maka saya bersyukurlah kepada Tuhan. Barangkali kalau kita punya sifat-sifat yang tidak baik, kalau berulang-ulang kita minta, pasti Tuhan akan cabutkan. Karena kita tidak mampu berubah dengan kekuatan kita. Tapi kalau Tuhan ambil, saya berani bersaksi sudah 3 minggu. Tidak marah lagi. Ada adik kami yang tinggal di rumah yang sering saya marah juga. Karena saya baru buat kopi. Kan kopi saya saring pelan-pelan ya. Baru buat kopi, lalu karena saringannya lama, saya tinggalkan sebentar, ya saya ke kamar, nanti tinggal campur, tambah susunya, tambah kemudian gula merahnya. Saya aduk sendiri dan giling sendiri kopi di rumah. Tiba-tiba waktu saya datang, sudah bersih gelasnya, sudah dicuci. Kalau dulu pasti saya marah, seringlah marah ya.
Tetapi sekarang saya hampir yakin kalaupun itu terjadi, ya saya tidak melampaui Tuhan, saya harap saya tidak akan marah lagi. Dan itu membuat damai sejahtera. Kalau kita marah, rupanya ada hubungan juga dengan lambung ya. Saya sering ada gangguan lambung, ya, makan polisilen, lansoprazol, sering makan, tapi tidak sembuh-sembuh. Rupanya ada kemarahan yang tersembunyi. Oleh karena itu kalau ada di antara kita yang masih suka marah, ya mintalah kepada Tuhan supaya diangkatkan marahnya. Kalau ada yang masih punya sifat cemburu, minta kepada Tuhan untuk diangkatkan. Yang paling serius ialah kalau kita membaca firman Tuhan tapi tidak mempercayainya, itu bahaya besar. Dan kita pun minta kepada Tuhan, Tuhan berikanlah iman kepadaku supaya aku percaya kepada firman-Mu. Dan Tuhan akan berikan. Kalau kita berdoa seperti yang dinyatakan dalam ayat 24, tunjukkanlah segala sesuatu dalam diriku yang membuat engkau sedih. Tentu Tuhan bersedih kalau kita membiarkan banyak hal yang tidak baik dalam diri kita. Karena bagaimana kita bisa bertumbuh dalam iman kalau kita masih membiarkan dalam diri kita banyak sifat-sifat lama, manusia lama kita. Tapi kalau kita sampaikan kepada Tuhan, tinggal nunggu waktu. Saya percaya pasti Tuhan akan angkatkan, ambilkan bagian-bagian kelam, bagian-bagian hitam di dalam hidup kita. Pasti ada. Pasti ada, tidak mungkin tidak ada. Tetapi Tuhan melihat semuanya dan Tuhan punya rancangan kapan akan diambil sifat yang buruk itu. Barangkali Tuhan masih menunggu kita datang kepadanya dan mengakukannya di hadapan Tuhan. Kalau perkataan-perkataan kita sering membuat banyak orang tawar hati, barangkali kita mintalah kepada Tuhan bukan untuk mencabut lidah kita ya, tapi untuk mengubah kata-kata kita menjadi kata-kata yang membesarkan hati orang lain. Bukan kata-kata yang menyelekit atau kata-kata yang menyakiti hati orang lain. Tapi kata-kata yang menghibur dan kata-kata yang menguatkan. Tadi sebelum kemari, istri saya berbicara kepada seorang mahasiswanya yang sedang ambil spesialis. Tetapi dia mungkin hari Selasa atau hari Kamis akan ujian sidang. Tetapi dia mengalami kesulitan dalam 1-2 hari ini karena dia terkena kanker stadium 4 dan sudah metastase kemana-mana. Beberapa hari yang lalu saya lihat di Zoom, dia bimbingan dengan istri saya, dia pakai kacamata Moshe Dayan. Kalau pernah ingat dulu Perdana Menteri Israel ya, itu artinya sebelah kiri hitam ya. Dia pakai hitam dan kemudian sebelah kanan yang terang. Kenapa? Karena sudah tumor itu sudah mendesak mungkin saraf-saraf matanya sehingga sebelah kiri sudah buta, dan kemudian punggungnya juga tadi katanya sakit sambil dia menangis. Tapi istri saya katakan semua PowerPoint, abstrak semua sudah dibagi-bagi tugaslah kepada juniornya dan dia menangis, dokter kenapa begitu? Katanya, sudah tenanglah, pokoknya kamu tenang saja. Dan saya bilang tadi kepada istri saya, sebenarnya orang seperti itulah yang layak hidup. Karena dia walaupun mengidap kanker seperti itu, tapi semangat hidupnya demikian tinggi. Kadang-kadang kita semua cukup, tapi tidak punya semangat hidup. Oleh karena itu, ini pun mengingatkan kepada kita supaya hidup yang Tuhan berikan kepada kita, marilah kita hargai. Walaupun ada kesulitan dengan pandemi ini, janganlah putus asa. Percayalah kita bahwa Tuhan akan membuat segala sesuatu menjadi baik tepat pada waktunya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sudah mendengarkan kesaksian Raja Daud, pengakuan Raja Daud bahwa Engkau dengan sempurna mengetahui Daud, mengetahui pikirannya, mengetahui hatinya, mengetahui langkahnya, mengetahui apa yang direncanakannya. Dan bahkan ketika dia masih di dalam kandungan ibunya pun, Tuhanlah yang menenun dan Tuhanlah yang menyusunnya sehingga dia menjadi manusia yang sempurna. Dan apa yang dikatakan oleh Daud adalah terjadi juga pada kami. Kiranya juga mulut kami mengaku seperti Raja Daud, bahwa Tuhan maha mengetahui apa yang ada di pikiran di hati kami, Tuhan semua tahu.
Apa yang kami rencanakan pun semua Tuhan tahu. Dan dasar dari pengetahuan Tuhan ialah kasih Tuhan kepada kami. Sehingga kami mau mengatakan kepadamu ya Bapa, tunjukkanlah segala sesuatu dalam hati, pikiran, dan hidup kami yang menyedihkan hati Tuhan. Dan ubahkanlah, tuntunlah kami supaya tidak meneruskan yang menyakiti hati Tuhan, tapi berbalik melakukan apa yang menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Berkatilah firman-Mu supaya kami lakukan dalam kehidupan kami di kemudian hari dan di seluruh bagian kehidupan kami. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini dengan menyanyikan lagu dan nyanyian kemenangan iman nomor 201 bait yang pertama dan kedua, jemaat berisakan diri. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, yang terteguh bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu, darahnya kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Doksologi disertai pengutusan dan berkat dibawakan oleh Bapak Pendeta Adi Gunawan. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Mari kita tunduk kepala dan mengarahkan hati kita kepada Tuhan untuk menerima berkat dari Tuhan.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, pertolongan Tuhan Yesus Kristus, kekuatan dan penghiburan Roh Kudus menyertai saudara yang ada di dalam gedung gereja, saudara yang beribadah di rumah masing-masing, dimanapun saudara berada. Tuhan memberkati engkau. Amin. 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 Silakan duduk, doa teduh kebaktian kita selesai.